Assalamualaikum Bu Nurul. Ya Bu Waalaikumsalam. Nurul, hari ini saya akan melakukan proses coaching dengan Bapak Samsudin. Bu Nurul, sebelum Ibu melakukan proses coaching dengan Pak Samsudin, ada yang sedikit kita perlu obrolkan dulu. Boleh ya Bu Nurul? Boleh Pak. Nanti pada saat coaching antara coach yaitu Ibu Nurul dan Pak Samsudin, ada sedikit yaitu akan saya amati Bu dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan kriteria atau belum? Lalu kemudian apakah Ibu Nurul sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan Ibu Nurul akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coach. Nah, terus juga apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Nurul sampaikan, dan jangan lupa ya Bu Nurul harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Bapak ada cara keluarnya sih. Ya, oke Bu Nurul, sebelum dilakukan observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu ya? Boleh Pak, boleh. Ya, kompetensi apa yang ingin dicitra kembangkan dalam proses coaching nanti? Nah, iya Pak, hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching kali ini yaitu memastikan tentang kompetensi inti dari coaching itu Pak. Yang pertama, saya ingin adanya kehadiran penuh dari saya untuk mendengarkan si coachingnya nanti, menyampaikan semua permasalahannya. Lalu yang kedua, saya ingin mendengarkan secara aktif apa yang akan disampaikan oleh si coaching. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk membantu si coaching menyelesaikan permasalahannya. Oh iya, luar biasa. Ya, baik Bu Nurul, nanti ingin mengembangkan ketiganya ya, dari 3 kompetensi itu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan baru. Pertanyaan kedua, di antara ketiganya nih Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin saya amati? Dari ketiga tersebut Pak, yang lebih spesifik adalah membuat pertanyaan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali jawaban dari si coach nanti. Oh iya, mantap. Tanya lagi, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Sementara ini Pak, saya masih kurang paham tentang bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, dan bagaimana pertanyaan berbobot itu bisa benar-benar menggali si coach untuk menemukan solusinya nanti. Iya, oke. Nah, terakhir, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini bersama ini, Bu? Oh, iya. Nah, harapan saya bisa membantu si coach nantinya menemukan solusi-solusi dari permasalahannya dari mendengarkan secara aktif, membuat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian memberi si coach, tetapi yang lebih utamanya itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak, agar mampu menggali lebih dalam masalah yang terjadi pada si coach dan menemukan solusinya. Oh, mantap. Ya, baik Bu Nurul, itulah pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada Bu Nurul sebagai coach. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nurul untuk melakukan coaching bersama Pak Samsudin. Ya. Iya, makasih Pak. Ya, Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu, baik, sehat. Ibu mungkin sibuk atau ada waktu buat kita ngobrol Ibu?
Alhamdulillah Pak, ini lagi santai-santai saja. Boleh tidak Bu saya bercerita tentang permasalahan yang saat ini saya alami Bu? Oh, boleh sekali Pak, boleh diceritakan. Saya akan mendengarkan secara penuh apa yang Bapak sampaikan. Ya, jadi sebenarnya saya ini bingung Bu. Tapi mau berbicara atau bercerita dengan siapa saya juga tidak paham. Tapi karena ibu saya anggap bisa untuk mendengarkan apa yang saya ucapkan ini, maka saya memilih bisa berbicara dengan ibu. Jadi saya tuh bingung Bu. Nampaknya semakin hari tingkat kedisiplinan peserta didik saya ini menurun Bu. Apa yang mempengaruhi itu Pak? Menurunnya ini pertanyaan saya dengan peserta didik itu rata-rata mereka itu adalah pelajar sekaligus juga pekerja. Jadi pulang sekolah bekerja sampai dengan malam isya, yang kemudian istirahatnya kurang, yang kemudian berdampak untuk berangkat paginya kesiangan. Itu loh Bu. Uh, situasi apa yang Bapak inginkan sekarang? Mereka itu tetap bekerja, tapi juga saya ingin mereka tetap patuh terhadap tata tertib kita yang berlaku di sekolah. Masukkan jam 7.45. Jadi kalau jam 7.45 itu saya berharap mereka masuk. Kalau sesekali sih terlambat mungkin maklum. Tapi kalau ini sudah jadi kebiasaan, ini juga menjadikan budaya yang tidak baik terhadap sekolah kita Bu. Jadi harapan saya mereka silahkan bekerja karena memang itu mungkin bagian upaya membantu ekonomi keluarga. Tapi di satu sisi juga saya berharap tata tertib yang ada di sekolah tetap mereka patuhi Bu. Oh begitu ya Pak ya. Menurut Bapak dari 1 sampai skala 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian harapan atau tujuan yang diinginkan Bapak tadi? Kalau posisi saat ini saya berada di rentang 5 sampai 6 Bu. Jadi tingkat kehadiran siswa itu cukup memprihatinkan. Walaupun terkadang di satu sisi saya juga tidak bisa menyalahkan ketika mereka mempunyai alasan bekerja. Jadi di antara murid-murid kami yang ada, kebetulan murid kami SMA ini kan ingin disalahkan mereka bekerja takutnya berhenti sekolah, dibiarkan berlarut-larut takutnya nanti akan jadi kebiasaan buruk dan budaya yang tidak baik untuk sekolah. Jadi buah si malakama sih Bu. Sekarang Pak, tujuan atau tindak lanjut ke depannya dari apa yang Bapak ceritakan tadi apa? Sebenarnya ada 2 sih Bu ya, ada 2. Saya mungkin bisa mencoba memanggil satu persatu anak itu untuk memberikan penjelasan, alasan-alasan yang sekiranya bisa kita terima secara logika. Kemudian ada pula rencana ingin mengkonfirmasi kepada masing-masing orang tua betul tidak dia ini bekerja. Jangan-jangan mengambil momen-momen orang lain yang bekerja, dia yang memanfaatkan alasan itu agar bisa diizinkan terlambat sekolah. Itu Bu. Nah, kalau begitu Pak, kekuatan apa yang ada dalam mencapai tujuan tadi Pak? Kalau berbicara kekuatan sih saya memang saat ini masih bingung. Tapi yang saya lihat anak-anak saya di sini cukup open di dalam menyampaikan sesuatu. Siapa tahu nanti ketika ini saya lakukan, misalnya saya panggil satu persatu, kemudian orang tua yang di sini pun terlihat sangat mendukung dengan
program-program pendidikan. Ini kan hanya miss-nya adalah mereka menjadikan pekerjaan sebagai alasan untuk terlambat. Jadi saya hanya ingin mengkonfirmasi apakah benar anak ini, apakah memang semua yang terlambat ini bekerja. Jadi itu Bu. Nah kalau seumpama dia memang bekerja, ya ini yang mungkin perlu saya cari formulanya supaya mereka, yang saya takutkan mereka itu hanya beralasan saja bekerja, sebenarnya tidak bekerja, padahal sebenarnya hanya bangun kesiangan, tapi supaya diberikan izin masuk, mereka akhirnya menjadikan pekerjaan sebagai alasan. Kemudian Bapak nih, ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tadi, kan ingin mengkonfirmasi lebih lanjut kan Pak tadi permasalahannya. Nah di situ apakah ada hambatan atau gangguannya Pak? Baik. Kalau hambatan dari, kan tadi saya punya dua alternatif. Alternatif pertama saya kumpulkan siswa yang terlambat itu, kemudian saya konfirmasi satu persatu. Mungkin kalau metode ini saya ambil tidak ada hambatan. Hambatannya mungkin satu-satunya adalah kejujuran mereka saja, apakah mereka jujur atau tidak. Tapi ketika saya mengambil opsi yang kedua, mengumpulkan orang tua yang terlambat, mungkin kendalanya adalah tidak semua orang tua akan bersedia hadir. Dan mereka memilih untuk karena memang kesibukan, ada yang kepohomaan dan sebagainya. Nah ini mungkin akan jadi satu juga akan menjadi penghambat orang tua siswa yang enggan ke sekolah. Itu Bu. Kalau begitu Pak, nah kira-kira apakah ada orang yang ingin dilibatkan dalam untuk mengatasi ini Pak? Nampak saya akan berkolaborasi Bu, akan mencoba berkolaborasi dengan kawan-kawan sejawat, terutama wali kelas, karena kan kebetulan saya juga di sini menjabat sebagai bagian kesiswaan. Jadi saya mencoba untuk berkoordinasi dengan wali kelas. Kemudian yang kedua saya mencoba berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling. Dan jika diperlukan, saya juga akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Apa kriteria keberhasilan rencana yang akan Bapak laksanakan nanti? Kalau kriterianya, selama nanti presentasinya ketidakhadiran atau keterlambatan siswa itu menurun, misalnya hari yang terlambat 10, besok 8, besoknya 7, besoknya 5, 4 sampai dengan tidak ada yang terlambat, maka saya anggap berhasil Bu. Oh iya betul Pak. Nah jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif yang Bapak sampaikan tadi? Nah, pertama saya akan melakukan perencanaan awal dengan kawan-kawan wali kelas, dengan Bapak Ibu guru wali kelas, yang mana siswanya selalu terlambat. Yang kedua saya minta arahan atau meminta masukan dari guru BK yang nantinya jika ini bisa kami lakukan, nanti akan kita evaluasi sambil jalan, di mana kekurangan, di mana kelebihannya. Itu Bu. Nah oke Bapak, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tadi kapan nih Pak? Targetnya secepatnya Bu. Ya insya Allah besok lah sudah mulai action. Jadi hari ini saya berkoordinasi dengan wali kelas, besok action. Kalau memang situasinya itu tetap sama dengan keterlambatan, mungkin langkah terakhir kami akan melakukan home visit atau mengunjungi rumah siswa untuk memastikan apakah benar dia bekerja atau tidak. Ini langkah terakhir Bu. Yang pertama pembinaan di sekolah dulu, saya bersama wali kelas, kemudian bersama ibu guru BK. Nanti sampai minta pertimbangan dengan kepala sekolah. Nah, ya luar biasa Pak, luar biasa sekali Pak. Dari awal sampai sesi ini, apa Pak yang dapat disimpulkan?
Kan Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the seventh lesson. yang saya simpulkan, pertama saya mendapat kekuatan dan keyakinan yang mana sebelumnya ini saya sudah punya ide dan rencana, namun saya bingung sejauh mana kekuatan ini bisa saya laksanakan. Tapi setelah saya coaching dengan ibu memberikan penguatan, ini membuat keyakinan, walaupun keyakinan ini nantinya apa tidak menjadi garansi berhasil tidaknya, tapi setidaknya saya punya action dulu yang sudah saya pikirkan tadi. Oh, saya harus ini seperti ini. Sebelumnya saya ragu-ragu, tapi dengan ibu tadi memberikan saya masukan, penguatan dan sebagainya, akhirnya saya yakin ini dulu yang saya lakukan. Nanti berikutnya kalau memang perlu saya coaching lagi ya. Luar biasa Pak. Jadi Pak, kesimpulan hari ini tadi ya Pak, permasalahannya kan ada pada murid, kemudian Bapak berkomitmen sekali, berpegang teguh untuk mengatasi masalah tersebut tadi dengan memanggil orang tua murid ya Pak, dengan berkolaborasi dengan wali kelas, rekan sejawat, kepala sekolah dan sebagainya. Itu luar biasa sekali Pak. Semoga berjalan dengan lancar aksi nyatanya dan berhasil ya Pak. Semangat terus Bapak. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Luar biasa Bapak. Oke. Pamit Ibu. Ya, silakan. Iya, luar biasa Bu tadi coaching Ibu tadi dengan Pak Samsudin. Keren, luar biasa, sangat berbobot coachingnya. Nah, jadi saya ingin mengamati Bu, ingin memberikan observasi tadi. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Baik Pak, selama coaching bersama Bapak Samsudin tadi, saya sudah melakukan tahapan-tahapan yang namanya itu tahapan alur tirta. Di situ tadi ada saya menanyakan atau tujuan dari permasalahan yang sedang Bapak Sam hadapi, kemudian adanya rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Samsudin, kemudian juga dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, alhamdulillah terpenuhi solusi yang diinginkan. Kemudian di situ saya berperan dengan penuh dan aktif mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh si coach. Iya Bu, gitu. Iya, jadi bolehkah Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, silakan. Iya, ya, terima kasih. Jadi berdasarkan pengamatan saya melalui rubrik yang saya gunakan tadi, secara keseluruhan apa yang Ibu Nurul laksanakan sudah memenuhi alur tirta. Jadi mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan berbobot serta memberdayakan coach tadi. Bahkan coach Pak Samsudin tadi mampu menimbulkan solusi dan rencana aksi dari permasalahan sendiri dari hasil Ibu coaching tadi. Ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kembali, apa rencana tindakan Ibu selanjutnya? Oke, saya selanjutnya itu terus mengembangkan kompetensi saya tentang coaching Pak, terutama untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa lebih menggali atau bisa membuat si coaching ini lebih terbuka menceritakan apa yang sedang dihadapinya dan kemudian bisa sehingga coaching akan benar-benar memberikan jawaban yang terarah Pak. Oke, Ibu. Nah, jadi dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini?
Alhamdulillah sekali Pak, hari ini proses coachingnya luar biasa, pengalaman yang luar biasa untuk meningkatkan performa saya ke depannya, yaitu saya akan lebih banyak mencari referensi atau terus belajar bagaimana melaksanakan praktek coaching yang baik itu seperti apa, kemudian memberikan pertanyaan atau membuat pertanyaan yang berbobot itu seperti apa, kemudian terus berlatih melakukan proses atau praktik coaching bisa dengan rekan sejawat, bisa dengan anak didik, atau dengan orang luar yang bisa membantu kita. Oh iya, Anggi, betul Bu. Jadi bisa berlatih dengan siapapun ya Bu. Iya, Anggi. Bisa berlatih coaching dengan teman tadi kan Bu. Anggi. Nah sekarang apa yang didapat dari proses hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, dalam proses coaching ini tadi berjalan dengan lancar. Saya bisa membantu si coach untuk menemukan masalah dengan menggunakan coaching ini tadi Pak. Meskipun saya baru juga mempraktikkan coaching ini seperti apa, tapi dengan adanya praktik coaching ini, saya bisa meningkatkan kompetensi saya Pak tentang apa itu praktik coaching yang benar. Iya, Anggi. Iya, Anggi. Oke. Ya, berarti kita ini sudah, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk membantu saya sebagai supervisor. Luar biasa tadi. Terima kasih banyak Ibu. Kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.